Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Mr. Mursan dalam pembelajaran Fiqih Fathul Qorib kelas 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa wafiqna taufiqas salihin wa hab lana ma wahabtahu li awliyaikal muqarrabin waj'alna minhum wa ma'ahum wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Awalan kaifa halukum? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga juga semuanya. Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membacakan sholawat terlebih dahulu. Mari kita awali pembelajaran dengan bersama-sama membacakan sholawat. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Habiballah. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحج الله. Baiklah, pembelajaran hari ini kita menyelesaikan yaitu bab al-istinja ya. Bab bebersih bersuci atau cebok. Sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syarat ya tercukupinya istinja. Bisa disebut istinja ya dengan batu atau diperbolehkannya istinja dengan batu 3 syarat. Yang pertama alla yajifal kharij min an-najis. Ya, tidak boleh najisnya itu yang keluar itu kering. Kemudian la yantaqilu an mahalli khurujihi, dan najis tersebut juga tidak keluar dari tempat keluarnya najis tersebut. Kemudian maksudnya yang kedua tidak berpindah ya, tidak berpindah dari tempat keluarnya. Yang ketiga wala yatrau alaihi najasun akhar ajnabiyyun anhu, tidak boleh kedatangan najis yang lainnya. Kemarin kita sudah membahas sebagian dari adabnya beristinja ketika di tanah yang lapang. Baik, silakan buka kitabnya masing-masing, kita memaknai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahta syajarati al-muthmirati wa fi tariqi wa dhilli wa thuqbi wa la yatakallamu 'ala al-bawli wal ghaiti wa la yastaqbilu asy-syamsa wal qamar wa la yastadbiruhuma wa la yastanji bi yaminihi. Kita akan membahas tentang adab-adab atau tata keramanya beristinja atau membuang hajat. Tujuan pembelajaran ini agar kita bisa untuk mengaplikasikan ya ilmu yang kita peroleh, dan juga kita agar lebih baik dalam bersuci atau membuang hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajtanibu, dan menjauhi aidon juga al-baula, membuang air kecil, wal ghaita, dan buang air besar, tahta syajarati, di bawah pohon, al-muthmirati, yang bisa berbuah, waqta thamari, ketika waktu berbuah, wa ghairihi, dan selain waktu berbuah. Jadi kita dianjurkan untuk menjauhi ketika membuang air, baik itu air kecil atau air besar, itu di bawah pohon yang dapat berbuah, baik ketika pohon tersebut sedang berbuah atau sedang tidak berbuah. Wa yajtanibu, dan menjauhi ma, sesuatu, dzukira, yang telah disebutkan, yaitu buang air kecil atau buang air besar. Menjauhi apa? Fitoriki, membuangnya di jalan. Al-masluki, yang dipakai untuk jalan, linnasi, untuk manusia. Tidak boleh tidak boleh membuang air kecil atau air besar di tempat yang digunakan untuk lalu lintas orang-orang. Wa fi maudhi'iz dhilli, dan di tempat berteduh, soifan, di waktu panas. Wa fi maudhi'iz syamsi, dan di tempat untuk berjemur ya. Tempat matahari, maksudnya tempat untuk berjemur, syitaan, di waktu dingin. Tidak boleh buang air kecil atau air besar di tempat yang biasa untuk berteduh ketika waktu panas. Dan juga
tempat berjemur ketika dingin. Wa fi thuqbi, dan juga untuk tidak membuang air kecil atau besar di lubang, fil ardi, di dalam bumi. Apa itu as-thuqb? Wa huwa, yaitu an-nazil, yang turun, al-mustadir, yang berbentuk lingkaran. Ya seperti lubang kepiting itu kan ada kan ya, lubang ular itu kan bentuk lingkaran, lubang ke bawah dalam bumi. Nah, itu jangan buang air di situ. Walafdhu suqb, dan lafadz suqb saqitun itu hilang, tidak ada fi ba'di nusakhil matin, di sebagian redaksi matan. Kemudian tata krama selanjutnya ketika buang air kecil atau air besar adalah wala yatakallamu, dan tidak berbicara. Adaban, karena sebagai tata krama etika, li ghairi daruratin, karena tidak ada darurat, tidak darurat ya. Tidak ada kedaruratan. Siapa yang tidak berbicara? Qadil hajat, yaitu yang sedang membuang hajat. Alal bauli, buang air kecil, atau dan wal ghaiti, dan buang air besar. Jadi bagi yang sedang membuang hajat, baik itu air kecil atau air besar, ya buang air kecil atau buang air besar, itu sebagai tata krama dan etika tidak boleh berbicara tanpa darurat. Fa inda'at, maka jikalau mengundang atau menuntut daruratun, kedaruratan, ilal kalami, terhadap pembicaraan, misalkan darurat harus berbicara, ya seperti apa? Kaman, seperti seseorang ro'a, yang melihat hayatan, ular, taqsidu, yang menuju insanan, manusia, ya maksudnya hendak ingin menyerang manusia. Ada ular ingin menyerang manusia, lam yukroh, maka tidak dimakruhkan al-kalamu, berbicara, hina idin, pada saat itu. Nah, kecuali ada waktu darurat, ada seseorang akan dipatok ular nih, ya. Orang melihat ada seseorang mau matok ular, maka walaupun ketika dia BAB atau BAK, diperbolehkan untuk berbicara. Awas tuh ada ular. Nah, itu kan darurat, karena kalau nggak dibilangin nanti takut kena ular. Atau ada orang mau jatuh, ada lubang gitu, lagi jalan mau jatuh, dia nggak tahu ada lubang, kita boleh untuk berbicara, awas di situ ada lubang, dan itu tidak dimakruhkan. Tapi kalau tidak ada kedaruratan, ketika buang air kecil atau buang air besar, dimakruhkan untuk berbicara. La yastaqbilu, dan tidak menghadap asyamsa, matahari, wal qamar, dan bulan. Wala yastadbiruhuma, dan tidak membelakangi keduanya, ya. Ai, yakni yukrahu, dimakruhkan, lahu, baginya, zalika, yang disebutkan tadi, hala qada'i hajatihi, di waktu dalam keadaan membuang hajatnya. Jadi dimakruhkan bagi dia ketika membuang hajat untuk menghadap matahari dan menghadap bulan, atau membelakangi keduanya. Lakin Nawawi, akan tetapi Imam Nawawi, fir Raudhah, dalam kitab Ar-Raudhah, wa Syarhil Muhadzab, dan dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, qala, berkata, inna istidbarahuma laisa bimakruhin, sesungguhnya bahwa membelakangi keduanya, yaitu matahari dan rembulan, itu tidak dimakruhkan. Laisa bimakruhin, tidak dimakruhkan. Wa qala, dan berkata, fi syarhil wasiti, di dalam syarah wasit, al-wasit, inna tarka istiqbalihima, sesungguhnya meninggalkan menghadap keduanya, matahari dan bulan, wastidbarihima, dan membelakangi keduanya, sawaun, sama saja, ya sama saja hukumnya, mau membelakangi atau mau menghadap matahari atau bulan ketika membuang hajat, itu hukumnya sama saja. Yakni apa sama saja tuh? Fayakunu, maka ada mubahan, hukumnya yaitu mubah. Jadi boleh aja mau menghadap atau membelakangi matahari dan bulan.
Waqala dan berkata fit tahqiqi di dalam at-tahqiq, inna karahata istiqbalihima la aslalah. Inna karahata istiqbalihima, sesungguhnya kemakruhan menghadap matahari dan bulan, la aslalaha, itu tidak ada dalilnya. La aslalaha, tidak ada dalilnya. Wa qawluhu, dan ucapannya pengarang ya, wala yastaqbilu ila akhirih, wala yastaqbilu ila akhirih ya, wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma, itu ila akhirih. Saqitun, tidak ada, fi ba'di nusakhil matni, di sebagian redaksi matan yang lain itu tidak ada kalimat tersebut. Kesimpulannya ya, kita dianjurkan untuk menjauhi ketika buang hajat, baik itu membuang air kecil atau air besar. Yang pertama di pertemuan sebelumnya, yaitu di air yang tenang ya, di air yang tenang. Terus dengan pembagiannya kemarin sudah kita jelaskan. Terus tahta syajaratul muthmirah, di bawah pohon yang bisa berbuah, baik itu waktu berbuah atau tidak berbuahnya, atau belum berbuah. Fitorik, di jalan yang digunakan untuk lalu lintas seseorang. Azil ya, jangan buang hajat di tempat teduh ketika musim kemarau, atau tempat berjemur ketika musim dingin. Tidak boleh buang hajat di lubang ya. Terus fitorik sudah ya. Yang terakhir tadi apa? Selain ini selain ini, setelah ini juga disuruh apa namanya? Yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Tidak boleh berbicara ya untuk yang membuang hajat ya, kecuali ada darurat. Juga tidak menghadap matahari dan bulan, dan juga tidak membelakanginya. Tapi Imam Nawawi berkata itu tidak dimakruhkan. Sampai di sini saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga berkah. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Oh, yang terakhir, wala yastanji biyaminihi, dan tidak bersuci pakai tangan kanan, tapi pakai tangan kiri. Syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.